Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bahas tentang materi kimia kelas 11 semester 2, dan ini ditemukan untuk materi sebelum koloid sebetulnya. Jadi materi ini adalah kesetimbangan larutan atau KSP. Nah, kalau misalnya ngomongin kesetimbangan larutan, kalian tuh pasti ingetnya tentang kesetimbangan yang waktu semester 1, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia tuh Kc sama dengan yang bagian produk per reaktan. Nah, kalau di sini kesetimbangan larutan itu digunakan untuk apa sih? Nah, kalau misalnya kalian membuat larutan, pasti inget yang namanya membuat siapa itu namanya? Gula, terus kalian tuh pasti melarutkan. Ada yang larut, kemudian kalau misalnya terlalu banyak gula yang ditambahkan, maka gulanya itu tidak mau larut ataupun mengendap. Nah, ini perlunya kesetimbangan larutan untuk dipelajari. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui bagaimana suatu zat mudah larut, sedangkan zat lain sukar larut dalam air, maka perlu diketahui bahwa proses pelarutan suatu senyawa ionik dalam air merupakan suatu proses kesetimbangan heterogen antara zat ionik dengan ion-ion yang terdapat dalam larutan akibat ionisasi dari zat padat terlarut. Jadi apa saja sih yang dipelajari di bagian ini? Ada materinya yaitu tentang kelarutan itu sendiri, istilahnya adalah S, simbolnya S. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil kelarutan, hasil kali kelarutan. Biasanya itu KSP, kemudian hubungan kelarutan dengan KSP. Jadi hubungan dari nomor 1 sama hubungan nomor 2. Nah, kita dipelajari di bagian ketiga. Selanjutnya hasil kali kelarutan dan pemisahan ion dalam larutan. Selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh ion senama terhadap larutan. Jadi ada 5 subbab yang akan dipelajari dalam kesetimbangan larutan ini. Nah, selanjutnya apa sih pengertian kelarutan atau S itu sendiri? Nah, kalau misalnya nih berdasarkan buku, istilah kelarutan atau solubility ini digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam jumlah tertentu pelarut tersebut. Aduh, biar kalian nggak ini ya, dihapus. Nah, terus kelarutan khususnya untuk zat yang sukar larut dinyatakan dalam satuan mol L per L min 1. Maksudnya per L atau L pangkat min 1. Jadi kelarutan S sama dengan molaritas. Jadi kelarutan zat yang sukar larut. Jadi kalau misalnya yang sudah sukar larut, dia pakainya kelarutan. Jadi pokoknya gimana jumlah maksimum. Jadi ada kelarutan. Kalau misalnya apa tuh namanya? Dia tuh jumlah maksimumnya itu berapa sih sampai dia mau larut? Kalau misalnya tidak mau larut sampai berapa? Nah, jadi kayak kapasitas suatu pelarut untuk melarutkan suatu zat yang terlarut seperti itu. Jadi kelarutan itu pengertiannya ya. Selanjutnya, pengertian hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan ini dalam satu larutan dari elektrolit sukar larut terdapat kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat yang larut. Jadi misalnya punya MXAY. Nah, ini misalnya dalam bentuk solid, maka akan terionisasi menjadi XMY pangkat plus. Ya, jadi kalau misalnya X-nya, X ini akan di sini ya kayak perkalian silang gitulah. Terus kalau misalnya yang A, yang E-nya kan jadi di depan tuh. Jadi kayak misalnya punya apa ya? H ya maaf tulisannya jelek. Misalnya H2O. Misalnya punya H2O. Nah ini umpamanya adalah 2 adalah X, berarti jadinya kan 2H, jadi 2H. Nah, Y plusnya kan dari sini nih. Nah, jadinya H-nya kan 2H plus ditambah, nah, Y-nya berapa? Y-nya 1. Kemudian O pangkat 2 min.
2-nya dari mana? Ya, kalau dari silang ini loh. Kalau misalnya 2, kan jadinya O-nya itu muatannya -2. Nah, ini tuh kayak X-nya. Ini kan X nih. Jadi ini tuh sama kayak ini. Kemudian yang O-nya ada berapa? Ada 1. Berarti H-nya itu dia +1. Nah, setelah itu karena zat pada jadi kalau misalnya ini tuh sebenarnya kalau misalnya penulisannya seperti ini ya, tapi kalau misalnya digampangin itu kayak gini sebenarnya, gampang banget. Nah, karena zat padat tidak mempunyai molaritas, maka tetapan keseimbangan reaksi di atas hanya melibatkan ion-ionnya saja, dan tetapan keseimbangannya disebut tetapan hasil kali kelarutan. Nah, tetapan hasil kelarutan inilah yang disebut dengan istilah KSP. Jadi, KSP dengan S itu berbeda ya. Jadi, kalau S itu kelarutan, sedangkan kalau KSP itu tetapan hasil kali kelarutan. Next. Di sini ada beberapa rumus yang dipelajari. Jadi kalau misalnya KSP itu rumusnya apa sih? Oh, KSP itu ternyata tinggal mengionkan saja. Kayak molaritas ini kan seperti molaritas MY pangkat plus dipangkatkan X dengan koefisiennya. Kalau misalnya ngeliat rumusnya kayaknya nggak begitu ini ya. Nanti deh kita lanjut ke selanjutnya dulu. Dalam perhitungan-perhitungan, jika hasil kali konsentrasi ion-ion, maka kalau misalnya kurang dari KSP, berarti larutan itu belum jenuh. Kalau misalnya sama dengan KSP, berarti larutan itu tepat jenuh. Kalau misalnya lebih dari KSP, berarti larutan lewat jenuh dan terjadi pengendapan garamnya. Jadi, kalau misalnya kalian melihat larutan, kemudian kalian masukkan gula nih, kalau misalnya yang lebih nih, lebih KSP itu bagaimana sih? Jadi kalau misalnya ada sebuah larutan, kemudian kalian masukkan gula, diaduk, kemudian dia larut, berarti kalau misalnya tepat, berarti dia tuh sama seimbang antara pelarut sama zat yang terlarut. Sedangkan kalau misalnya lebih dari KSP atau gula yang dimasukkan ke dalam air itu terlalu banyak, kan terjadi pengendapan di bawah atau di dasar. Nah, itu istilahnya lewat jenuh. Nah, sehingga terjadi pengendapan garamnya. Gitu. Nah, untuk mempelajari ini kita harus dulu bagaimana contoh soal. Nah, contoh soal yang gampang nih. Tuliskan rumus tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa MgOH2. MgOH2 ini magnesium hidroksida. Kemudian rumus tetapan hasil kali. Rumus jadi yang ditentukan adalah rumusnya dulu. Rumusnya tadi kan ada MX pangkat ini gitu ya. Nah, caranya adalah MgOH2 ini S aqueous itu hanya simbol. Jadi kalau misalnya S artinya dia solid, kalau aqueous itu berarti dia dalam bentuk larutan. Kemudian kalau misalnya punya MgOH2 berarti diion-ionkan dulu tahapannya. Mg. Nah, tadi kan udah tuh dikasih tahu kalau misalnya diperkalikan silang. Nah, jadinya Mg2 plus ditambah 2OH min. Mg2 plusnya dari sini. Mg-nya kan berarti 2 plus, OH-nya min 1. 2-nya dari mana? Kalau 2-nya ini tuh dari sini. Set. Nah, ini jadinya 2. Kalau 2 plusnya itu ionnya masing-masing. Paham ya? Setelah itu, maka rumus yang diperoleh adalah kita tinggal masukkan aja ini kayak seperti rumus KS ketetapan keseimbangan. Kan pangkat X-nya itu merupakan dari koefisiennya. Jadi Mg koefisiennya berapa? Kalau di sini kan 1. Karena 1 berarti dia itu tidak ada pangkatnya di sini kan. Nah, terus kalau misalnya OH min itu bagaimana? OH minnya itu kan jumlahnya 1, tetapi di sini koefisiennya ada 2. Berarti di sininya juga jadi 2. Jadi gampang, tinggal masukkan saja Mg2 plus 2 OH min, masukkan seperti ini. Selanjutnya, contoh lain menentukannya, rumus kelarutan. Kayak misalnya AgCl, kan Ag plus sama Cl min, jadinya Ag plus Cl min. Ini tuh kayak menentukan rumus KC, hanya saja bagian ini tidak diikut sertakan, ya nggak? Sama kan? Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini Ag2SO4. Jadi ini jumlah Ag-nya berapa? Jumlahnya 2, berarti di sininya juga 2.
2SO4 2- berdasarkan muatannya. Jadi Ag pangkat 2 SO4 2-. Beneran ini tuh mirip rumus KC atau kesetimbangan kimia, cuman tidak per produk gitu. Selanjutnya lagi kalau AlOH3. Nah, berarti kan Al3+, terus di sininya itu 3OH-, maka di sininya pangkat 3. Kalau di sini Al-nya jumlahnya berapa? Jumlahnya 1, maka di sininya juga 1. Paham ya? Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.